Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan rasa cinta di antara kita ketika kita terus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari hal-hal yang buruk. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku peserta Bina Pribadi Islam SMP IT An-Nur yang berbahagia, pada kesempatan BPI kali ini kita akan berbincang tentang fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan kata muamalah. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu atau kefahaman. Artinya orang yang belajar fikih adalah belajar untuk memahami sesuatu. Sedangkan secara istilah fikih berarti adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang bersifat aplikatif atau dilaksanakan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci dan disimpulkan lewat ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Artinya, pemahaman yang kita bangun, yang kita miliki diambil dari dalil dalam kehidupan seorang muslim, bersumber dari data otentik Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini kemudian difahami tentunya dengan melihat faktor-faktor apa saja yang bisa digunakan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Apa faktor itu diantaranya? Faktor utama untuk bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis secara komprehensif atau secara menyeluruh adalah kemampuan kita di dalam memahami bahasa Arab. Al-Quran dan Al-Hadis adalah dalil-dalil kita atau pijakan-pijakan kita dalam bertindak dan berperilaku. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama, ayat-ayat Al-Quran yang suci, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia, itu kemudian ketika kita bawa kepada pemahaman kita atau ketika kita bawa berusaha untuk kita pahami, tidak serta-merta pemahaman kita terkait dengan ayat Al-Quran tidak kemudian sesuci ayat Al-Quran itu sendiri. Pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran tidak sama sucinya dengan ayat Al-Quran itu. Karena boleh jadi pemahaman kita karena keterbatasan akal kita, keterbatasan pengetahuan kita, mengalami hal-hal yang memperburuk atau tidak membuat pemahaman kita itu jadi lebih baik. Jadi kita perlu memahami bahwasanya apa yang kita fahami dari ayat Al-Quran tidak boleh kita yakini memiliki kesucian yang sama dengan ayat Al-Quran itu, sehingga apabila ada orang lain yang memahami satu ayat dengan pemahaman yang berbeda, tidak serta-merta kita menyalahkannya. Begitu juga dengan cara kita memahami hadis. Hadis yang kita pahami tidak semulia hadis yang kita pahami atau pemahaman kita terhadap suatu hadis tidak serta-merta menjadi mulia semulia hadis tersebut, sehingga orang lain tidak boleh berubah, tidak boleh berbeda pemahaman.
Kemudian terperinci, artinya dia adalah sesuatu yang detail. Disimpulkan melalui analisa, ya kan? Disimpulkan lewat istihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk melakukan pemahaman tersebut. Anak-anakku peserta BPI, SMPIT yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang muamalah. Muamalah artinya adalah sesuatu yang kita lakukan atau secara bahasa dia memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengenal. Sedangkan muamalah secara istilah adalah segala aturan yang mengatur kehidupan manusia dengan sesama manusia atau manusia dengan alam sekitarnya. Maka kemudian apabila kita berusaha menggabungkan kata fikih dan muamalah dalam konsepsi yang satu, maka fikih muamalah artinya adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, yakni Al-Quran dan hadis, yang kemudian mengenai perilaku-perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan dalil-dalil syar'i secara terperinci. Oleh karena itu, fikih muamalah adalah pemahaman kita tentang kegiatan, tentang transaksi, tentang hubungan kita dengan sesama manusia, tentang hubungan kita dengan alam sekitar kita didasarkan pada dalil-dalil syar'i, yakni Al-Quran dan hadis secara terprinsip. Dalam fikih muamalah dikenal prinsip. Maka kemudian apa itu prinsip-prinsip dalam fikih muamalah? Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah pertama-tama adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah atau interaksi adalah mubah atau boleh di dalam pandangan syariat. Al-aslu fil asya'i, yakni fil muamalat al-ibahah, illa ma dalla dalilu ala khilafihi, kecuali apabila ditemukan dalil, ya, atau dasar bahwasanya itu adalah tidak halal. Pada dasarnya, asalnya pada sesuatu, pada persoalan muamalah, ingat, bukan soal ibadah. Karena kalau peribadatan itu harus berdasarkan dalil. Aslinya beribadah itu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Kita tidak boleh sholat subuh 3 rakaat karena sholat subuh 3 rakaat tidak ada dalilnya. Tetapi dalam muamalat segala sesuatu itu aslinya boleh kecuali apabila ada dalil Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Misalnya mengambil riba. Mengambil riba itu aslinya bermuamalah, jual beli itu aslinya boleh, tapi apabila jual beli mengandung riba itu dilarang dalam Islam karena ada dalil yang mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwasanya riba itu adalah berhukum haram. Prinsip yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, ya, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Artinya ketika kita melakukan interaksi dengan sesama itu dilakukan atas dasar sukarela, didasari pengetahuan, bukan dalam tekanan, bukan dalam ancaman, dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, baik paksaan secara langsung ataupun paksaan yang direkayasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Pada ayat ini fokus pembahasannya adalah tijaratan an taradin, yaitu perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kita, bukan perniagaan yang dilakukan dengan terpaksa. Misalnya jual tanahmu, jual rumahmu karena di daerah ini akan dibangun mall misalnya, atau akan dibangun perusahaan, tapi kemudian pemilik tanah, pemilik rumah itu diancam oleh misalnya premanisme, ya kan, itu ada diangkat di dalam kehidupan kita, suka terjadi hal yang demikian sehingga pemilik tanah menjual tanahnya dengan terpaksa karena diancam.
Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip-prinsip di dalam bermuamalah juga yang harus kita perhatikan karena ini dilakukan dengan konsepsi bahwasanya dilakukan dengan atas sukarela dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat. Muamalah atau kerjasama atau interaksi di antara orang-orang Islam dengan orang Islam lainnya, dengan orang Islam dengan non-Muslim, dengan orang Islam dengan alam sekitarnya dilakukan atas dasar kebermanfaatan dan menghindari mudarat. Misalnya di situasi pandemi seperti sekarang ini, maka hal mudarat atau kemudaratan itu harus dihindari. Makanya hingga saat ini pemerintah Republik Indonesia belum memperbolehkan terjadinya muamalah di bidang pendidikan dengan tatap muka langsung karena menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh la darara wa la dirar, menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam kaidah fikih disebutkan pula ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dihilangkan karena dalam prinsipnya bermuamalah itu didasarkan pada prinsip menghindari mudarat dan mengambil manfaat. Yang keempat, muamalah dilakukan atau dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan di dalam pengambilan kesempatan. Nilai-nilai keadilan di dalam Islam menjadi pokok di dalam prinsip melakukan kegiatan. Menghindari unsur penganiayaan atau berbuat zalim itu adalah lawan daripada kezaliman, itu adalah lawan daripada keadilan. Oleh karena itu, adil artinya memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Prinsip ini tentunya diambil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, "Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Ayat ini adalah ayat berbicara tentang perilaku riba. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Karena apa? Di dalam riba itu terdapat unsur kezaliman. Di dalam riba itu ada unsur penganiayaan dan tidak berdiri prinsip keadilan. Oleh karena itu, jual beli, muamalah, interaksi ekonomi yang mengandung riba itu tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Putra-putriku peserta BPI SMPIT Anur yang berbahagia, inilah sekelumit atau sedikit materi sebagai bagian mukadimah ya, agar kita pengetahuan kita tentang fikih muamalah. Kata fikih dan kata muamalah telah kita jelaskan dengan prinsip-prinsipnya. Ada 4 prinsip di dalam fikih muamalah. Demikian, semoga pembelajaran yang singkat ini memberi manfaat dan menjadi pemantik untuk kita untuk mengetahui jauh lebih dalam tentang prinsip-prinsip muamalah atau fikih muamalah di dalam agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.